Tadinya mau ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian di sebuah hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tafsir Jalalain ya. Temuan yang ke-13 surat Al-Baqarah ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Silakan yang mau baca. Pak Imron mau baca, Pak? halaman berapa Ustaz? Saya belum. Ini di internet. Oh, baru nggak kelihatan saya. Terlihat. 80 mana sih? Kalau di kitabnya, kitab saya halaman 12. Ya, itu yang lain yang udah siap. 80. Ada Pak, ketemu? 80 saja. Minal lisannya wakolu itu bukan Ya, ya, lama. kalau Oh. Wari wakolu itu saja. ya, Lama ada hukum al nabi Nabi, al nari. kenapa dibaca Nabi, Pak? Apa? Kenapa dibaca Nabi? Nabi ya, fa'il dari wa'ada. Nabi apa ini ya? Kadang Nabi Nabi naru ya. Naru jadi apa? Ini kan naat aja sini lah, bukan saya alif lam. Ya harus dilihat artinya, Pak. Oh, Bukan hanya oh sama alif lam berarti nah nggak begitu. Dilihat arti. buat ketika Karena membaca Arabun itu harus seiring dengan artinya, Pak. Bukan hanya dilihat, oh ini sama-sama alif lam, berarti naatnya nggak begitu. hmm, Ini kan Nabi, ketika Nabi ketika Nabi apa ini nanti neraka tuh, melihat mengancam mereka dengan api neraka, berarti dengan Nabi naatnya neraka kan ya, ya. dibaca gimana? Oh, Ya, jadi maf'ul bih, naro berarti. oh Nabi roh. Maful dari ini saatnya. Wadah hum Dari ya. wa'ada, Ya. ini Dari maf'ul bihnya ada dua tuh, hum dan naro. Oh. Lantas Nah, sama terus Pak, lanjut. lantas mana tuh si Lantamas sana, lantas sama berarti lan tusibna, mas tanah ya. tusibana berarti. Sibana tuh sibana. An-naru illa ayaman makdudat ya. Waktu datang. Madudatan ya. Kolilatan arba'ina yauma Yauman. eh, yauman ya. Hmm. Yauman yauman ma
madu tata, mudatan saja. Mudata, nah itu di atau didopatkan, berarti jangan ditanwinkan. Oh, Data, kata abadat abadata aba ahum al al ibarat ajali al ajali suma tus atas suma tahu tas walu saja ibadah susah abaihim abaihim al abaihim ijla, nah, ijlanya al itu kan jadi al ijla maf'ul al bih. ijla suma suma tus saulasan Tazulu. tas dulu tas dulu kul lahum ya Muhammad at-takotum khadafat minhu hamsat minhu Hudifat, hamsa apa hudifat hamzatu. ya kujifat hamsa kujifat minhu minhu hamsatu wasola Betul wasol wasli, wasli. wasli istagna istana ubi hamsa Istighnaan. oh istagnaan bihamsati bihamsati al is al istafhami Ifhami. kami ya Ya, ya, cukup baik. Dawahi dan ya Ada yang mau melanjutkan? Ya, baik. Ya, ya, insyaallah. Ya, jadi di sini dijelaskan, ya, ditafsirkan. Wa qalu dan mereka berkata. Ya, maksudnya adalah orang-orang Yahudi ya. Jadi di sini eh, membahas ataupun membantah ya subhat-subhat ya dari orang-orang Yahudi. Pemikiran-pemikiran yang keliru, ya anggapan yang keliru karena ini hanya sebatas amania ya sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya. Ya hanya sebatas amania ya minhum ummiyuna la ya'lamun alkitab illa amania. Hanya angan-angan ya anggapan yang lemah ya, di antara anggapan yang lemah mereka adalah mereka berkata lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudatan. Ya neraka tidak akan menyentuh kami, tidak akan pernah makan silan. Ya menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Ya. Lama wa qalu lamma wa'adahum an-nabiyyu an-nar. Ketika Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad SAW ini berarti kan Yahudi yang dihadapi secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan tentu keyakinan ini ya turun temurun ya sampai nenek moyang mereka ya seperti itu. Jadi merasa pede bahwa kalaupun nanti disiksa juga paling berapa hari gitu. Ya, jadi mereka merasa tenang-tenang saja dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya, lamma wa'adahumun nabiyyu annaru ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya memberi ancaman ya kepada mereka dengan neraka. Ya, mereka mengatakan lan tamassana tusibana, tidak akan menyentuh kami atau tidak akan menimpa kami. Ya, annaru illa ya ma'dudatan. Neraka kecuali beberapa hari ya yang terhitung ya ma'dudah ya maksudnya qalilatan. Ya beberapa hari yang terhitung saja. Arba'ina yauman. Nah, di sini ditafsirkan 40 hari ya. Jadi beberapa hari itu adalah 40 hari.
yaitu muddata, ya, nah ini kan qailan arba'ina yauman muddata. Ya, badal gitu ya. Ya, atau atfu bayan. Jadi qailatan arba'in ini penjelasan. Jadi beberapa hari yaitu 40 hari yaitu ya muddata ibadati abaihim, ya selama ibadah, ya peribadatan nenek moyang mereka, ya bapak-bapak mereka, al-ijla, ya anak sapi. Dan al-ijlanya jadi maf'ul bih ya dari ibadah ya. Jadi walaupun ibadah itu masdar tapi dia berfungsi ya. Bisa memasukkan maf'ul bih ya. Peribadahan mereka, apa, nenek moyang mereka ya kepada siapa ya, kepada al-ijlah. Summa tazulu, kemudian hilang ya, artinya kemudian selesai gitu ya azabnya itu, sisa nerakanya. Jadi mereka menganggap cuman 40 hari ya, karena mereka menyangka dosa mereka hanya itu. Padahal kan di setiap momen ya, di setiap waktu mereka selalu mengingkari, selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disangkanya 40 hari ya selama Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah ya, menerima Taurat, mereka ditinggalkan ya, dan ternyata kan mereka menyembah anak sapi. Ya, jadi itu selama 40 hari. Ya, disangkanya hanya itu saja. Ya, dan juga tentu hitungan harinya ya bukanlah hitungan hari seperti yang kita tahu di dunia ini. Ya, yaitu eh, satu hari ya, hitungan apa di akhirat itu hitungan 1.000 tahun di dunia kan. Alfi sanatin mimma ta'udun. Ya, jadi satu hari di akhirat nanti adalah sama dengan 1.000 tahun di dunia. Ya, karena memang eh, durhaka kepada Allah ya, apalagi syirik ya, kekafiran itu kan, ya itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi kenapa Allah memberikan siksaan seperti itu ya sampai selama-lamanya di neraka? Ya karena kan kalau dibandingkan dengan nikmat ya yang Allah berikan kepada kita ketika di dunia ini ya sangat sangat jauh sekali. Ya sehingga ya perbuatan dosa yaitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sesuatu yang sangat besar gitu ya. Jadi Allah sudah memberikan nikmat yang banyak tapi dibalas dengan kedurhakaan. Ya, maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas dengan siksaan, siksaan di neraka. Ya, dan itu semua tentu dengan keadilan Allah. Kita meyakini bahwa Allah itu Maha Adil ya, yang memberikan balasan yang setimpal. Ya, jadi anggapan mereka ini tidak benar, apalagi kekafiran, kemusyrikan, ya itu membuat orang kekal di neraka, tidak akan keluar lagi. Ya, sebelum bertobat ketika di dunia. Qul, katakan, ini sebagai jawaban ya bagi mereka. Lahum, kepada mereka orang-orang Yahudi, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Attakhadtum, ya apakah kalian menjadikan ya atau membuat. Nah, kata atahotum ini dijelaskan hudifat hamzatul wasli, hamzah wasolnya dibuang istighnaan bi hamzatil istifhami. Ya, karena dianggap cukup dengan adanya hamzah istifham, ya hamzah pertanyaan. Jadi asalnya itu kan ada
ittakhadtum ada hamzah wasal dimasuki oleh hamzah istifham ya, asalnya aittakhadtum. Apakah kalian menjadikan ya, membuat aittakhadtum. Nah, kemudian dibuang hamzah wasalnya menjadi attakhadtum. Ya, begitu. Indallah di sisi Allah ahdan suatu perjanjian mitsaqon. Ahdan di sini mitsaqon, perjanjian yang kuat ya, minhu ya darinya. Bidzalika dengan hal itu. Ya, jadi apakah kalian memang sudah berjanji, sudah ada akad gitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian akan disiksa hanya beberapa hari saja gitu. Jadi mereka berkeyakinan seperti itu tuh dari mana gitu? Apakah memang ya sudah ada akad dengan Allah, sudah ada perjanjian ya seperti itu gitu kan? Fala yukhlifallahu ahdah dan Allah tidak lalu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Fala yukhlifallahu ahdahu bihi ini masih dalam rangkaian pertanyaan ya. Gitu. Jadi apakah kalian sudah membuat perjanjian dengan Allah lalu Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya gitu. Ya, nah di sini jawabannya tidak. Nah, ini pertanyaan apa ingkari ya. Ya, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, am itu kan secara asal dia atau untuk pertanyaan ataukah. Tapi di sini maknanya lebih kepada bal ya untuk menegaskan ya, eh, untuk menegaskan bahwa sebenarnya kalian itu mengatakan atas nama Allah taquluna 'alallah ma la ta'lamun. Apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, jadi pernyataan mereka itu sama sekali tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Hanya sebatas amani saja. Ya. Nah, ini menunjukkan menjadi pelajaran tentu ya bagi kita karena meskipun ayat-ayat itu berkenaan dengan Yahudi, dengan Nasrani gitu ya, Ahlul Kitab, orang-orang kafir, ya itu tetap harus ada pelajaran yang kita ambil ya bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena kan ayat apa Al-Quran ini semuanya, semua ayatnya itu bermanfaat bagi orang beriman. Ya, yaitu bahwa berarti ya orang-orang yang beriman itu tidak boleh meyakini sesuatu tanpa ada dasar. Ya, akidah itu kan landasannya harus wahyu, harus dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh meyakini hal-hal ya suatu keyakinan yang tidak berdasarkan wahyu ya karena akal manusia ini terbatas ya ada hal-hal yang tidak mungkin bisa diketahui melalui indera ya manusia melalui akal manusia ya maka tidak ada lain sandarannya adalah wahyu ya maka disinilah kita harus berusaha untuk menghilangkan baik dari diri kita ataupun dari yang lain ya hurufat ya hurufat. Oh, begitu. Nah ini biasanya apalagi yang apa namanya ada kepercayaan yang turun temurun ya di Indonesia misalnya ya karena pengaruh dari agama sebelumnya ya ke animisme ya dinamisme itu apalagi di orang-orang tua ya dulu kampung-kampung ya itu kan banyak ya keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya dari wahyu ya hurufat tahayul maka itu harus dihilangkan ya begitu seperti hurufatnya orang-orang Yahudi ini
Ya, nah karena apalagi tadi ya urusannya tentang nasib di akhirat yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau orang meyakini ya seperti tadi ya artinya mereka sama saja berbicara atas nama Allah ya tanpa ilmu. Nah, ini berat. Ini merupakan dosa yang berat ya. Jadi dia dosa berupa ucapan. Ya, jadi orang mengatakan ya apa namanya perkataan-perkataan yang ringan di lisan gitu ya, yang tadi berupa keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar ya urufat-urufan, ya itu dosanya sangat besar. Apalagi berkaitan ada kaitan langsung dengan agama dengan keyakinan dan akidah. Bahkan ditempatkan di dalam ayat lain itu dosanya itu setelah syirik. Ya, antusyriku billah ya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, itu ditempatkan setelah dosa syirik. Tentu kita tahu bahwa syirik itu adalah dosa yang sangat besar, yang paling besar kan, yang membuat pelakunya kekal di neraka. Ya, nah dalam ayat tersebut tuh ditempatkan ya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ya itu adalah dosa setelah syirik. Makanya jangan dianggap enteng. Jika ada orang ngawur gitu kan bicara agama, ya seperti mengaku Quran itu ya misalnya. Ya dia enteng aja gitu kan berbicara ya dianggapnya orang-orang mendengarkan itu tidak akan mengerti. Jadi membodohi ya orang-orang awam. Itu kan dianggap enteng. Padahal itu dosanya sangat besar. Ya, apalagi di situ kan menipu umat, menyesatkan umat. Ya, itu bisa menjadi jariah, dosa jariah. Ya, ketika dia menyampaikan sesuatu yang keliru lalu diterima oleh orang lain, ya diyakini gitu ya, bahkan yang mendengarkan dia itu banyak misalnya, banyak orang. Ya, nah nanti disampaikan lagi kepada yang lain itu menjadi dosa jariah. Ya, makanya berhati-hati ya lisan ini untuk tidak berkata. Nah, oleh karena itu supaya keyakinan kita benar, supaya apa yang kita sampaikan kepada orang lain ini benar, ya maka pelajari ilmunya. Ya, di antaranya kita belajar tafsir ketika memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada tafsirnya, tidak bisa sembarangan. Ya, ketika mempelajari, memahami hadis, ya ada ilmunya, ada syarah hadis. Ya, lalu juga bagaimana kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat oleh para ulama ya dari dalil-dalil tersebut, maka lahirlah disiplin-disiplin ilmu syar'i ya dari berbagai bidang, ada ilmu akidah, fikih, ya akhlak dan sebagainya. Yaitu semua adalah tidak sembarangan dibuat, tapi berdasarkan apa dasar yang kuat ya, yang berpegang teguh ya benar-benar kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena semua ilmu syari itu ya dipahami dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi orang-orang yang mendalam pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah itu bisa melahirkan berbagai ilmu, bisa melahirkan berbagai ilmu. Ustaz, Ya, Ustaz, kalau al-naro aja maf'ul bih dari mana Ustaz ya? yang mana? Tadi pertama yang saya baca lama badahum nabiyu an-naro. Naro itu maf'ul bih dari mana Ustaz? Dari wa'ada, jadi wa'adanya Nggak ada. Humnya ada dua, hubnya yang pertama.
Oh, jadi maf'ulnya ada dua ya berarti. Iya. Ya. Hmm. Ya, berikutnya ya kita lanjut sedikit. Berikutnya, bala man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, ini lalu dijelaskan bagaimana keyakinan yang benarnya gitu ya. Jadi ketika menyanggah ya, mengingkari pemahaman ya atau anggapan yang keliru, ya maka diberitahukan bagaimana anggapan yang benarnya gitu ya. Nah, kita juga ketika eh, apa namanya membantah ya, pemahaman-pemahaman yang keliru. Nah, kita harus memberikan pemahaman yang benarnya seperti apa ya. Jangan kita katakan ini keliru, tapi yang benarnya tidak kita jelaskan ya. Orang kan menjadi bertanya-tanya ya. Dan yang namanya kebenaran itu pasti jelas. Ya, kebenaran itu pasti akan menang kan. Apa dan kebatilan itu pasti pasti hancur ya. Pada ja'al haqqu wa zahaqal batil ya innal batila kana zahuqa. Jadi di situ kan kebenaran itu bisa menang, bisa nampak ya ketika dia datang, ketika dia dijelaskan. Tapi kalau tidak dijelaskan, ya kebatilan itu akan tetap ada. Jadi bagaimana cara menghilangkan kebatilan? Ya harus kita hadirkan kebenaran. Kalau kebenarannya tidak nampak, kita ya orang-orang yang punya ilmu, yang paham terhadap ilmunya tidak memberikan penjelasan, ya gimana kebatilan itu akan hilang. Nah, itulah pentingnya dakwah. Ya, pentingnya dakwah, pentingnya mengajar, ya memberikan penjelasan kepada umat tentang kebenaran-kebenaran. Sehingga ketika kebenaran itu dijelaskan, disampaikan, nah dia akan menang karena kekuatan kebenaran itu sangat kuat, sedangkan kebatilan itu lemah, ya rapuh. Ya, sehingga ketika kebenaran itu disampaikan, ya dijelaskan dengan sendirinya kebatilan menjadi tersingkir. Nah, cuman masalahnya kan tadi ya orang-orang yang membawa kebatilan itu dia tampil ya, dia begitu gigih di dalam menyebarkan, memperjuangkan kebatilannya, sedangkan orang-orang yang paham terhadap kebenarannya hanya diam saja, ya tidak akan pernah hilang. Ya, atau tidak berani, punya banyak kekhawatiran, ya takut ditolak, takut ya mendapatkan apa respon yang tidak baik dan seterusnya, takut dituduh ini itu. Ya, bagaimana bisa kita menghilangkan kebatilan? Ya, makanya ada satu apa prinsip ya, al-haqqu apa itu ini. Ya, ini juga seperti yang dikatakan oleh Muhammad Nasir ya Allah yarham, ya Allah yarham. Beliau mengatakan ketika kebenaran itu apa kebatilan itu menang ya terlihat kuat itu bukan karena dia kuat ya tapi karena kebenarannya yang tidak muncul gitu ya. Ya ada satu perkataan apa al haqqu bila nidhamin ya yaktibul batilu bin nidhamin. Kebenaran yang tidak diorganisir, yang tidak diatur sedemikian rupa itu bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Nah, maka di sini dijelaskan bala tentu ya. Ini untuk jawaban bagi tanyaan yang negatif ya, yang ada apa penafiannya. Seperti misalnya alastu birabbikum bala gitu. Bukankah
Jadi kalau ada pertanyaan bukankah ya jawabannya bala. Man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atu, siapa yang melakukan suatu perbuatan buruk lalu perbuatan buruk itu meliputi dirinya, ya, menguasai dirinya. Dia sudah terjerat dengan kesalahannya itu, dengan dosanya, sehingga dia tidak bisa keluar dari perbuatan dosanya itu. Faulaika ashabun nar, maka mereka itulah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Bala tamas sukum, masaya masu ya, tamas sukum wa tukhalladuna fiha. Ya, tentu gitu ya. Jadi apa? Tidak ya seperti yang kalian anggap, yaitu hanya beberapa hari saja di neraka. Ya, justru neraka itu akan menyentuh kalian, akan menimpa kalian, dan kalian kekal di dalamnya. Ya, man kasaba sayi'atan, siapa yang melakukan suatu perbuatan, nah di sini ditafsirkan syirkan. Ya, perbuatannya itu adalah syirik, ya, menyekutukan Allah. Ya, karena memang yang membuat kekal ya di neraka itu ya adalah dosa syirik. Ya, sedangkan yang lainnya yaitu masih ada kemungkinan bisa diampuni oleh Allah asal tidak syirik. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya ya bagi yang Dia kehendaki. Ya. Jadi kalau dosa yang lain, asalkan orang itu masih beriman, walaupun dia belum sempat bertobat, itu ada kemungkinan bisa diampuni dosa-dosa yang lain. Adapun syirik tidak. Makanya dia kekal di neraka. Ya, dan kesalahannya itu meliputi dirinya, ya, menjerat dirinya. Artinya dia tidak bisa keluar dari perjeratan dosanya itu, ya. Bil ifradi wal jam'i, dengan ifrad dan jama, ya, dengan mufrad dan jama. Maksudnya kata khotiahnya berarti di sini menunjukkan ada perbedaan kiroah. Ya, jadi beliau ini walaupun ringkas ya tafsir Jalalain, tapi mengandung kiroah, perbedaan kiroah. Jadi isyarat, ada isyarat-isyarat menunjukkan adanya perbedaan kiroat. Jadi bil ifradi wal jam'i, kata khotiah itu bisa dibaca mufrad khotiatuhu atau jama' khotiatuhu gitu kan. Ai istaulat alaihi, ya yaitu menguasainya. Ya, dosanya itu menguasai, ya, mengendalikan dirinya, ya dirinya tidak lagi bisa mengendalikan dosanya. Ya, sudah diperbudak oleh dosanya sendiri gitu kan. Wa ahdaqat bihi, ya, dan eh apa, ahdaqo itu sama ya, ahato ya, meliputi ya. Ya, meliputi diri, meliputinya ya dari setiap sudut, ya, dari setiap segi, min kulli janibin, ya, dari setiap arah, bian mata musyrikan, ya, dengan dia mati dalam keadaan musyrik. Jadi kalau orang sudah terjerat dosa, dosa sudah menguasai dirinya, ya, dia tidak bisa lagi keluar dari jeratan dosa itu, ya otomatis sampai mati dia tidak akan meninggalkan dosanya, sehingga mati dalam keadaan musyrik. Ya, nah ini juga menjadi pelajaran ya bagi kita bahwa ya, ayat ini mengingatkan ya kita bahwa yang namanya dosa itu bisa menjerat. Ya, ya, karena perbuatan dosa itu apa namanya,
akan membuat orang itu betah ya di dalam dosa itu. Ya, bahkan akan mendorong untuk mengulanginya lagi gitu. Ketika orang melakukan suatu perbuatan dosa, itu tidak bisa hanya sekali dia melakukan. Ya, pasti dosa itu akan membuat orang ketagihan. Ya, untuk mengulanginya lagi, mengulanginya lagi. Semua dosa seperti itu sifatnya. Sehingga ya ketika orang itu sudah terus-menerus dalam dosa itu menjerat, akan sulit keluar. Nah, ini yang disebut dengan wahatot hoti atuhu itu. Ya wahatot bi hoti atuhu. Jadi perbuatan dosa itu akan menguasai orang, menjerat orang sehingga orang sulit untuk keluar darinya. Ya istilahnya itu menjadi lingkaran setan. Jadi sulit untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Ya, nah oleh karena itu jangan apa namanya kita punya pikiran bahwa saya cuma nyobain aja gitu, cuma sekali gitu kan. Ya, cuma sekali aja nggak bisa. Ketika orang melakukan sekali, itu akan eh, mendorong orang untuk mengulanginya lagi itu pasti. Ya, akan mengulanginya lagi. Yang namanya perbuatan dosa itu. Semua dosa seperti itu. Ya, nah oleh karena itu kalau kita sudah tahu itu adalah perbuatan dosa, ya janganlah mencoba-coba gitu ya untuk mendekatinya. Ya, jadi bukan untuk dicoba-coba ya perbuatan dosa itu. Jadi harus kita jauhi, ya, harus kita tinggalkan ya. Jangan sampai menganggap bahwa wah diri saya ini kuat gitu ya, tidak akan terpengaruh oleh godaan dan sebagainya. Ya, gitu. Padahal Allah sudah mengingatkan ya, jangan mendekati. Ya, itu kan banyak apa namanya larang-larangan dengan bahasa la taqrabu, jangan mendekati. Kenapa? Karena ya Allah tahu gitu ya sifat manusia, fitrah manusia itu ya memang begitu. Ya, jadi kita harus menjauhi. Banyak kan siapa yang eh, apa namanya mengklaim dirinya bisa sabar ya dia tidak akan ditolong. Ya, gitu. Jadi tetap harus ada usaha. Ya, makanya syariat-syariat ini tidak hanya memberikan larangan misalnya terhadap suatu hal yang diharamkan ya, tapi juga di situ ada unsur apa namanya preventifnya ya, tindakan-tindakan untuk menjauhkan ya. Jadi kondisinya diatur sedemikian rupa ya, misalnya mengharamkan perzinahan kan tidak hanya perzinahan saja. Ketika orang takrobuz zina ya, itu kan semua halnya itu apa namanya untuk menciptakan kondisi agar orang itu jauh dari perzinahan ya. Dimulai dari yang paling awal itu kan menundukkan pandangan itu kan dari situ paling awalnya. Makanya kan ayatnya itu eh, apa wudu min absarihim wahfadu furujahum kan gitu ya. Itu kan dosa yang paling awal atau langkah yang paling awal sampai yang paling akhir yang menundukkan pandangan ya kan. Sampai menjaga kemaluan ya artinya agar tidak terjerumus kepada perzinahan. Nah di tengah-tengah itu kan banyak ya banyak dari mulai dilarang apa berkholwat misalnya berikhtilat kemudian menutup aurat gitu ya itu semua eh, apa namanya agar membuat orang itu sudah terhindar ya dari dosa yang besar tersebut. Jadi syariat ini tidak hanya melarang begitu saja, tapi semua halnya dikondisikan agar orang itu bisa terhindar dari perbuatan dosa tersebut. Ya, nah oleh karena itu eh, apa namanya tindakan-tindakan preventifnya itu ya harus dilakukan gitu. Kalau itu tidak dilakukan, ya secara otomatis ya, orang akan mengarah kepada perbuatan dosa. Ya,
Gitu. Faulai ka ashabun hum fiha khalidun ru'iya fihi makna min di apa diperhatikan padanya makna min ya makna min maksudnya min dari mana ya? Mereka adalah penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Ya maksudnya bin ashabin nar ya. Jadi bukan ashabun nar secara keseluruhan ya. Jadi kan di antara ya. Jadi mereka orang-orang yang itu ya adalah di antara min ashabin nar. Gitu ya. Minnya maksudnya di ashabun nar. Ya. Ya, sudah cukup ya, insya Allah ini yang naik berikutnya apa namanya tema baru ya, cukup panjang penjelasannya. Sampai di situ barangkali ada yang ditanyakan. Untuk minggu depan ini saja Bukhari saja. Ya, Iya, hadis Pak. saja. Hmm. Oh. Baik, syukur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Mbak. Ada pertanyaan? Mohon. Iya Mangga, ada Mbak. Ustaz. Di sini mah di internet kan ru'ya fihi hanya marbutah ya. Hanya itu fihi. Kalau di sini mah di tafsir jalan yang aslinya fihi hanya ha besar dengan ada alif. Gak apa-apa tuh Ustaz artinya. Kalau di sini ru'ya fiha makna Oh, min pihak ya. fiha. Kalau ini kan fihi makna min di internet. Ada perubahan arti Iya, gimana? iya. Ya, fiha ru'ya fiha makna min. Iya, itu beda ini aja ya. Fihi, fiha. Hmm. Kalau eh, Tidak mempengaruhi arti gitu maksudnya Ustaz. Enggak apa-apa. enggak sih, kalau ha berarti kan Fiha, ini kembalinya ke ayah ya, kata ayah gitu kan, ayat-ayat ini. oh ya. Iya, dalam ayat ini. Ya, kalau fihi mudzakkar ya, berarti kan bisa saja kembalinya kepada kata apa ya, lafad misalnya. Ya. Lafad itu mudzakkar dalam lafad ini. Karena memang kan pengembaliannya tidak tidak apa terlafalkan dengan jelas ya sebelumnya, jadi tersirat. Jadi pengembalian domirnya itu tersirat sehingga bisa bisa jadi ya boleh berbeda ya bisa mudzakkar bisa muannas ya karena kan pengembaliannya tersirat Pak. Oh, tersirat. Yang tersirat tadi ya kalau misalnya Eh, yang tersiratnya ayah ya dalam ayat ini ayah kan muannas berarti fiha. Nah, kalau yang tersiratnya lafad misalnya dalam lafad ini berarti lafad kan mudzakkar itu fihi. Jadi tidak masalah sebetulnya. Ya, tidak masalah. tidak masalah. Ya, syukron Ya, Ustaz. bukan. Baik, cukup ya, insya Allah. Syukran ala itimumikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.